Selamat datang bagi siapa saja yang menonton video ini, kepada audiens tentunya. Perkenalkan, nama saya Bayu Aga Prasetyo dengan NIM 13122000121. Saya adalah mahasiswa hukum Unpad Surabaya. Lebih tepatnya sudah semester 7, dan sebentar lagi juga saya akan melakukan skripsi di semester berikutnya. Berkenaan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Rahadian selaku dosen saya di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, di mana saya dan kelompok saya akan melakukan sebuah evaluasi dan juga penyuluhan, di mana kelompok kami melakukan suatu penyuluhan dengan tema Hukum Perlindungan Konsumen, lebih tepatnya di Taman Bungkul, Kota Surabaya, pada waktu Car Free Day tentunya. Jadi, di tengah denyutnya di Kota Surabaya, ada sebuah ruang hijau yang tak pernah sepi. Taman Bungkul, lebih tepatnya, adalah tempat berkumpul. Taman ini merupakan jantung komunitas. Dan pada hari Minggu yang cerah itu, kami memilih Taman Bungkul ini bukan untuk sekedar bersantai, akan tetapi untuk sebuah misi, di mana kami ingin menjembatani pengetahuan dan memberikan senjata bagi masyarakat, agar sebagai konsumen nantinya masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan terlindungi. Jadi teman-teman, di Taman Bungkul mau mengundang tugasnya dari Pak Rahadian terkait penyuluhan terkait perlindungan konsumen di sini, karena Taman Bungkul juga banyak orang juga, dan juga CFD rame di sini. Mungkin target kita juga cukup banyak dari berbagai usia, bukan cuma dari yang muda atau yang tua aja, mungkin dari anak-anak atau mungkin dari orang yang sudah lansia. Kita bakal tes lagi buat nyari beberapa teman-teman atau beberapa orang-orang di sini buat kita kasih penyuluhan ya terkait dengan perlindungan konsumen. Saya bersama dengan rekan-rekan, sebut saja Raka Anugrah, Francis Oscanisius, dan juga Muhammad Dafa. Di sini selaku kelompok 2 Hukum Perlindungan Konsumen kelas Bapak Rahadian, kelompok kami melakukan suatu langkah di aspal demi satu keyakinan, di mana hak konsumen adalah hak dasar. Namun, seberapa sering kita merasa bingung, dirugikan, atau tidak berdaya saat bertransaksi. Inilah yang memantik semangat kami untuk langsung turun, kemudian bertatap muka dan juga berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Dengan tema perlindungan diri sendiri, tentang kenali hakmu dan jangan mau dirugikan, penyuluhan kami berfokus pada hal-hal praktis
di mana kami membedakan tipuan-tipuan yang kerap terjadi di pasar tradisional maupun online. Dengan cara membaca label produk secara kritis, langkah-langkah sederhana seperti mengajukan komplain yang efektif, serta pentingnya memahami garansi serta jaminan. Dan ya, yang paling hangat juga adalah respons dari warga yang sedang menikmati Taman Bungkul. Dari bapak-bapak yang biasanya duduk di seberang jalan, di pinggir jalan, atau ada yang sedang bersepeda, juga ada ibu-ibu yang menemani anak-anaknya bermain. Hingga juga ada beberapa anak muda yang sedang bersepeda. Mereka menyambut dengan antusias, sehingga banyak cerita yang mengalir seperti pengalaman tentang dibohongi pedagang, kebingungan atas layanan digital, hingga pertanyaan tentang produk yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kategori janji. Momen ini tentunya mengingatkan kami bahwa literasi konsumen bukanlah materi yang jauh di awang-awang. Ia sangat nyata, menyentuh kehidupan sehari-hari, dan bisa dibicarakan dengan santai di antara rindangnya pepohonan dan segarnya udara pagi. Taman Bungkul berubah menjadi ruang kelas tanpa dinding, tempat di mana kesadaran tumbuh subur layaknya taman di taman ini. Kami tidak hanya memberikan, kami juga banyak menerima. Sehingga pelajaran tentang empati, cara komunikasi yang sederhana, dan kepercayaan bahwa perubahan kecil dimulai dari percakapan-percakapan tulus seperti itu. Adapun penyuluhan ini juga mungkin telah usai, di mana tetapnya gaunnya yang kami pakai harus terus bergema. Menjadi sebuah konsumen yang cerdas dan terlindungi adalah suatu perjalanan bersama. Kemudian, jika Anda lebih perhatikan lagi, mungkin Anda akan bertanya-tanya, mengapa kelompok kami memilih slogan banner bertuliskan dialog 1 menit? Jadi, secara filosofis, kami memilih dialog atau memilih kata-kata ini sekaligus menjadi strategi untuk kegiatan kami, di mana alasannya adalah menghilangkan rasa takut dan ribet. Kami menyadari dan memahami betul ya, bahwa orang akan lebih cepat merasa bosan dan mungkin akan membayangkan suatu proses pengaduan yang panjang dan berbelit-belit. Sehingga dengan topik perlindungan konsumen ini, kami seringkali membuat agar audiens tidak akan merasa terasa berat ataupun penuh dengan prosedur yang membosankan. Dengan dialog 1 menit ini, kami ingin meruntuhkan tembok itu. Kami menawarkan konsep cukup ruangan 1 menit untuk mengobrol ringan, dan kami akan memberikan intisari pengetahuannya. Ini adalah undangan yang rendah hati, tidak mengintimidasi, dan mudah diterima siapa saja yang sedang bersantai di taman. Alasan yang kedua adalah fokus pada inti yang axiomable, di mana tidak semua teori perlu dihafal. Kunci menjadi konsumen cerdas seringkali adalah satu prinsip dasar yang bisa diaplikasikan di berbagai situasi. Misalnya, selalu minta bukti transaksi atau cek izin edar sebelum membeli obat atau suplemen. Dalam 1 menit itu, kami berusaha memberikan satu tips praktis, satu hak dasar, atau satu langkah darurat yang paling mudah diingat dan langsung bisa digunakan. Bekal kecil ini, jika dipahami, akan mending mereka dalam ribuan transaksi seumur hidup. Kemudian ada alasan ketiga, di mana membangun koneksi personal dan humanisasi. Banner dengan slogan itu berfungsi sebagai pembuka percakapan yang ramah. Ia menyampaikan bahwa kami tidak mau memaparkan materi yang sangat panjang dan membosankan. Kami ingin berbincang dengan Anda. Jadi pendekatan ini mengubah dinamika dari penyuluhan dan peserta menjadi teman ngobrol. Hal yang ini sangat cocok kepada atmosfer Taman Bungkul yang akrab dan juga santai. Ketika orang merasa diajak bicara, bukan diajari, secara informal dan mudah masuk serta melekat di pikiran. Serta adalah manfaatnya sendiri bagi audiens, bahwa yang pertama, para audiens akan lebih menghemat waktu dan tenaga, di mana mereka tidak perlu duduk berjam-jam dan cukup berhenti sebentar dapat insight lalu melanjutkan aktivitas. Yang kedua seperti informasi yang sticky alias mudah melekat,
di mana satu pesan singkat yang kuat dan mudah diingat itu lebih penting daripada suatu presentasi yang panjang. Bekal seumur hidup menegaskan bahwa dampak 1 menit itu bisa sangat lama dan juga berarti. Kemudian mendorong rasa percaya diri, di mana setelah dialog singkat itu selesai, mereka pulang dengan satu senjata baru. Misalnya, sekarang mereka tahu menelpon ke nomor 155 jika dirugikan, keyakinan untuk menghadapi masalah konsumen meningkat. Ada juga mengundang rasa ingin tahu, seperti slogan itu menimbulkan keingintahuan, seperti apa sih yang bisa didapatkan dalam 1 menit? Hal itu bisa membuat orang mendekat dan memulai percakapan, yang kemudian bisa berkembang lebih dalam jika mereka tertarik. Jadi benar bahwasanya banner dengan dialog 1 menit ini adalah janji kami kepada masyarakat Surabaya. Janji bahwa kami menghargai waktu Anda, percaya bahwa pengetahuan yang tepat bisa disampaikan dengan sederhana, dan yakin bahwa perubahan besar dimulai dari percakapan-percakapan kecil yang manusiawi. Membaca misalnya di satu warung, nah si warung ini tidak membolehkan karena buka warung, jadi cuma dia sendiri, jadi dia bisa kayak monopoli gitu. Dan sebenarnya nggak boleh karena konsumen di sana di tempat itu kan bisa sendiri, ya karena di tempat itu jauhan. Dalam materi yang saya sampaikan terkait dengan penyuluhan perlindungan konsumen, itu dibagi ke dalam 3 pilar secara fundamental. Yang pertama adalah hak dan kewajiban konsumen, praktik curang yang umum dihadapi, serta langkah praktis untuk menjadi konsumen cerdas dan menyelesaikan sengketa. Pertama, pemahaman akan hak dasar itu sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 adalah fondasi utama. 7 hak tersebut mulai dari hak seperti keamanan, hak informasi yang jelas, hingga hak untuk didengar dan mendapatkan pembinaan. Bukanlah sekedar teori, melainkan suatu perlindungan hukum yang nyata. Namun hak ini berjalan beriringan dengan 5 kewajiban konsumen juga, seperti membaca petunjuk dan menyimpan bukti transaksi. Keseimbangan hak dan kewajiban ini menciptakan transaksi yang adil dan bertanggung jawab, di mana konsumen tidak hanya pasif menuntut, tapi juga aktif melindungi diri. Di dalam pilar kedua, yang dapat kami sampaikan kepada audiens di Taman Bungkul, adalah mengidentifikasi berbagai modus praktik curang yang sering menjerat konsumen dalam keseharian. Pengetahuan ini menjadi sistem peringatan dini yang praktis, mulai dari iklan yang menyesatkan dan barang cacat tersembunyi, hingga takaran tidak sesuai dan penolakan garansi yang semena-mena, termasuk praktik penipuan daring seperti bait and switch. Dengan memaparkan contoh-contoh konkret, peserta diajak untuk lebih berwaspada dan kritis sebelum mengambil keputusan pembelian. Pemahaman ini juga memungkinkan konsumen untuk mengenali bendera merah dalam sebuah tawaran, sehingga tidak mudah terjebak dalam iming-iming yang terlalu bagus untuk menjadi suatu kenyataan. Dan yang ketiga dan serta juga yang terakhir, bahwa materi ini juga harus berfokus pada tingkat proaktif dan solutif, di mana materi ini dapat menjadi tanda tanya seperti how atau bagaimana konsumen cerdas dan langkah sistematis jika terjadi suatu masalah. Bagian ini memberikan pedoman bertahap mulai dari tips seperti riset terlebih dahulu, riset produk, bandingkan harga. Saat transaksi seperti selalu meminta bukti transaksi seperti nota maupun invoice. Hingga setelah transaksi seperti cek barang dan surat garansi. Jika kemudian hari terjadi sengketa, konsumen tidak boleh diam, ada jalur hukum yang jelas, dimulai seperti pengaduan langsung ke pelaku usaha, hingga pengajuan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti BPSK, atau juga lembaga otoritas lain seperti BPOM untuk produk pangan. Dengan demikian, materi inti tidak berhenti pada teori, tetapi mengarahkan peserta pada action plan yang jelas, di mana mengubah suatu pengetahuan menjadi kekuatan untuk membela hak-hak secara efektif.
udah target terakhir kita ya, kurang 2 orang lagi mungkin sampai 10 audiens terpenuh ya. Dan di sini kita juga bakal bikin laporan setelah juga kita ngedit video. Dan ya, untuk 2 orang terakhir ini kita bakal menyerahkan kepada teman kita yaitu Kenny untuk melakukan yang namanya penyuluhan sekali lagi. Kita langsung aja. Mau target yang mana? Dari showroomnya atau dari tempat kakak beli, ternyata habis sekarang. Suami juga orang teknik sipil. Sampai tua juga Sultan. Anus. 2022 timur 2020 yang lulus 2022. Jadi semua satu rumah 2 tahun kan. Itu dekat lagi. Bentuk marga apa? Marga apa? Marga Baka. Ini mana itu? Nah, sekarang tahu itu rumah. Jangan ibu mama orang Sunda. Ibu mama orang Hindi. Polisi Surabaya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Anugrah Valentin Erlangga dengan NIM 131-2003. Jadi setelah kami melakukan kegiatan penyuluhan di Taman Bungkul, di sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Jadi mekanisme sengketa perlindungan konsumen penyelesaiannya itu ada 2. Yang pertama, penyelesaian di luar pengadilan atau yang disebut dengan non litigasi. Yang kedua, penyelesaian di melalui pengadilan atau secara litigasi. Jadi untuk penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi dibagi menjadi 2 lagi. Jadi yang pertama bisa melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi BPSK ini berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara yang pertama mediasi, yang kedua konsiliasi, yang terakhir adalah arbitrase. Jadi putusan BPSK ini bersifat final dan mengikat, namun pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Lalu yang kedua, penyelesaian langsung atau negosiasi. Ini masih di luar pengadilan atau non litigasi. Jadi yang pertama bisa melalui BPSK, yang kedua penyelesaian langsung atau negosiasi. Konsumen dan pelaku usaha menyelesaikan sengketa secara langsung tanpa perantara lembaga formal.
Yang kedua, penyelesaian melalui litigasi pengadilan, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, baik yang pertama secara perorangan, yang kedua gugatan kelompok atau dalam kurung class action, dan yang ketiga oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau yang biasa disebut dengan LPKSM, yang terakhir oleh pemerintah jika kerugian bersifat luas. Untuk sanksi dan tanggung jawab dalam sengketa perlindungan konsumen dapat dikenakan yang pertama sanksi perdata meliputi ganti rugi, yang kedua sanksi administratif, yang ketiga sanksi pidana dalam kurung jika memenuhi unsur pidana dalam UUPK. Untuk kesimpulan, UUPK memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dengan prioritas pada penyelesaian di luar pengadilan, namun tetap membuka akses ke pengadilan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi konsumen. Sekian, terima kasih. Yang pertama tentang hak dasar konsumen, itu hak untuk mendapat keselamatan. Contohnya kita sebagai konsumen itu mempunyai hak untuk keselamatan dan minuman, makanan apapun itu harus mempunyai logo BPOM. Yang kedua itu hak untuk mendapat informasi. Kita sebagai konsumen juga harus mempunyai hak untuk mendapat informasi komposisi kandungan di dalam makanan-makanan atau minuman tersebut. Dan itu ada badan yang menguji yang itu badan negara. Untuk memilih, jadi kita sebagai masyarakat itu berhak untuk memilih produk-produk yang akan kita gunakan dan tidak boleh dimonopoli oleh pihak manapun. Contohnya kemarin itu kayak dari pihak Shell itu yang bahan bakar itu dimonopoli oleh pemerintah. Yang berikutnya itu hak untuk didengar. Sebagai konsumen juga kita mempunyai hak untuk didengar atau untuk menceritakan keluh kesah kita kepada pihak-pihak tertentu. Dan presentasi orang tujuan kami melakukan penyuluhan ini karena melalui riset, presentasi orang Indonesia yang memahami perlindungan konsumen itu berkisar juga dibanding sendiri. Jadi kami melakukan penyuluhan ini agar semua masyarakat Indonesia tahu tentang perlindungan konsumen. Barangkali bapaknya ada ditanyakan ya. Namanya siapa ya, Pak? Bapak dasar konsumen. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keselamatan seperti stempel dari BPOM atau MUI ya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi seperti kandungan dari. Dalam kegiatan yang kami lakukan, meskipun juga dalam bentuk penyuluhan berupa dialog antara kami selaku pemateri dengan audiens, kami juga menerima beberapa pertanyaan dan kami rangkum 3 yang terbaik di antaranya, yang kemudian dapat kami bahas juga lebih lanjut. Yang pertama adalah, bagaimana jika membeli barang online, kemudian rusak? Apakah penjualnya nggak mau untuk bertanggung jawab? Harus bagaimana? Apakah uang tersebut bisa dikembalikan? Untuk jawaban singkatnya, bahwasanya bisa dan berhak. Gimana langkah pertama adalah mengumpulkan bukti dan melakukan pengaduan resmi melalui mekanisme yang disediakan platform marketplace atau e-commerce, tempat Anda bertransaksi, misalnya di Tokopedia atau di Shopee. Di 2 platform tersebut biasanya untuk bisa melakukan pengaduan
di customer service. Nah, jika tidak berhasil, Anda dapat melaporkan ke badan yang lebih tinggi selaku lex specialis, di mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK melalui Sistem Informasi Pengaduan Konsumen Nasional atau SIPKON. Dalam pembahasan yang lebih rinci juga, bahwasanya hak hukum Anda termasuk juga dalam pelanggaran atas hak dan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan. Dasar hukumnya ada di pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, dan hak atas informasi yang benar jika barang yang dikirim tidak sesuai deskripsi. Pelaku usaha wajib menjamin barang yang dijual. Kemudian dalam langkah sistematis, bahwasanya bukti adalah kunci, di mana kumpulkan semua bukti seperti screenshot deskripsi produk dan chat dengan penjual, bukti transfer, foto atau video barang rusak saat unboxing, serta nomor resi pengiriman. Kemudian ada lapor ke platform, di mana memanfaatkan fitur komplain atau pusat resolusi di sebuah aplikasi seperti Tokopedia Care atau Shopee Guarantee. Platform ini memiliki aturan dan tim mediasi yang sendiri, serta semua bukti secara lengkap. Proses ini biasanya memiliki batas waktu, misalnya 3-7 hari setelah barang diterima. Karena juga untuk menghindari sebuah penipuan dari konsumen, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dari pihak platform juga menetapkan estimasi hari. Kemudian yang selanjutnya adalah eskalasi ke BPSK, di mana apabila tahap pertama yang Anda lakukan untuk melakukan pengaduan ke customer service tentunya tidak membuahkan hasil, Anda bisa melakukan eskalasi kepada lembaga yang lebih tinggi dan lebih berwenang, ke BPSK, di mana mengajukan sengketa ke BPSK dapat dilakukan di kota domisili penjual atau konsumen. BPSK sendiri berwenang untuk memutus sengketa di bawah 500 juta tentunya. Prosesnya adalah mediasi terlebih dahulu, lalu apabila gagal dilanjutkan ke arbitrase, dan keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Dalam alternatif lain, laporan ke Kementerian Perdagangan juga bisa dilakukan menggunakan juga dari situs SIPKON atau aplikasi lapor konsumen. Laporan ini akan diteruskan ke instansi terkait dan bisa memberikan tekanan administratif pada pelaku usaha, misalnya dalam memberikan ganti rugi ataupun juga dalam sanksi administratif lain seperti memberikan ganti rugi atau denda kepada negara. Jadi kesimpulannya adalah dengan bukti yang kuat dan juga mengikuti alur sistematis yang sudah disediakan dari mulai platform kemudian ke BPSK, kemudian apabila BPSK juga tidak membuahkan hasil juga, maka bisa dilakukan kepada SIPKON, di mana SIPKON juga di bawah langsung oleh Kementerian Perdagangan. Jadi untuk peluang mendapatkan penggantian atau refund pergantian barang sangat besar. Penjual yang tidak kooperatif bisa terkena sanksi dari platform dan hukum, karena ini juga bisa termasuk dalam penipuan juga ya, termasuk pasal pidana, meskipun pembahasannya agak kurang jauh, karena biasanya dalam perlindungan konsumen hal mengenai sanksi biasanya diatur tentang dua, adalah perdata dan juga perbuatan melawan hukum ya, bukan persaja juga perbuatan melawan hukum, di mana berpusat kepada denda dan ganti rugi, sehingga cukup minim juga untuk melakukan sanksi pidana seperti penipuan dengan pasal 362 di KUHP. Kemudian masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, bahwasanya apabila saya beli obat di warung dan ternyata sudah kadaluarsa tapi struknya sudah hilang, apakah masih bisa komplain? Jawabannya tetap masih bisa, meskipun tanpa struk ya, dimana bukti fisik alias barang yaitu obatnya dan lokasi warung adalah bukti yang kuat. Laporan justru harus lebih cepat dan ditujukan ke otoritas yang tepat, yaitu BPOM selaku Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan. Pembahasannya juga sedikit lebih kompleks dari yang tadi, bahwasanya tingkat urgensinya lebih tinggi karena ini adalah bahan konsumen. Tingkat ini bukan sekedar kerugian materi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan publik. Menjual produk makanan, minuman, ataupun obat kadaluarsa adalah pelanggaran serius dan juga berpotensi pidana. Langkah yang tepat adalah, yang pertama adalah kembali ke warung secara opsional dan dengan hati-hati. Anda bisa mencoba mengingatkan penjual dengan membawa barang kadaluarsa.
Dan apabila penjual tidak kooperatif, tentunya tidak dipaksakan. Bisa langsung untuk melakukan pelaporan ke otoritas yang lebih berwenang. Dalam hal ini seperti BPOM adalah lembaga utama. Anda bisa melaporkan melalui telepon, WhatsApp, atau aplikasi maupun website yang sudah disediakan seperti BPOM Mobile. Kemudian yang kedua, data juga harus disisipkan, seperti informasi yang lengkap seperti nama dan alamat jelas warung, nama merek obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Biasanya juga tertera di kemasan ya, kalau tanggal kadaluarsa. Juga termasuk foto kemasan dan berbagai angle saat membantu. Kemudian ada mekanisme tindak lanjut, di mana BPOM akan melakukan pemeriksaan ke warung tersebut. Jika terbukti, mereka dapat menarik produk dari peredaran, memberikan sanksi administratif berupa peringatan, denda, pembekuan izin, hingga merekomendasikan tindak pidana. Tindakan ini melindungi konsumen lain yang mungkin dapat menjadi korban berikutnya. Jadi secara kesimpulan, kehilangan struk bukan akhir dari perlindungan, di mana untuk kasus produk berbahaya atau kadaluarsa, fokusnya adalah melindungi masyarakat, di mana laporan segera ke BPOM karena mereka memiliki alat hukum dan kewenangan yang lebih spesifik dan tegas dibandingkan hanya mengadu kepada penjual. Yang ketiga, saya sering dapat telepon penawaran pinjaman atau hadiah menggiurkan yang agak mencurigakan. Bagaimana membedakan penawaran yang sah dan dengan penipuan? Hak apa yang bisa saya lakukan jika terlanjur menjadi korban? Nah, ini cukup banyak ya di Indonesia, dan ya secara tidak langsung juga menjadi masalah internasional kalau misalnya para audiens juga bisa melihat. Di luar sana juga banyak. Dan dari jawaban singkatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, beda utama ada pada paksaan, kerahasiaan, dan persyaratan yang tidak wajar. Sebagaimana kita tahu paksaan itu termasuk ke dalam duang, dualing, dan bedrock. Itu dari pasal 1320 KUH Perdata atau Burglary Book. Di situ adalah salah satu hal yang tidak memperbolehkan syarat objektif, yaitu hal tertentu dan juga hal yang diperbolehkan. Sehingga penawaran sah memberikan informasi jelas dan tidak memaksa. Hak Anda jika menjadi korban adalah untuk dilindungi dan kerugian dan berhak mendapatkan tindak pidana penipuan kepada pihak berwajib. Dalam hal ini tentunya masuk ke dalam ranah pidana, meskipun ada juga kepada paksaan yang termasuk dalam unsur perdata. Dalam pembahasan cirinya, di mana ada tekanan waktu, memaksa Anda untuk memutuskan sekarang juga dan melakukan tindak tersebut seperti untuk melakukan transfer uang atau masukkan kode-kode ke dalam handphone Anda. Yang kedua adalah tidak jelas identitas. Perusahaan tidak dikenal, tidak ada alamat jelas, atau nomor telepon tidak dapat dihubungi kembali. Nah, ini juga patut dicurigai karena dalam bentuk perusahaan ya, apalagi PT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, harusnya PT secara terbuka dapat diakses informasi oleh masyarakat. Nah, sehingga ini akan menimbulkan suatu kecurigaan, di mana penelpon yang biasanya untuk menawarkan hal-hal tersebut secara spesifik itu dapat dikategorikan sebagai suatu penipuan. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan awal, seperti uang administrasi dengan meminta sejumlah uang di muka untuk sebuah hadiah atau jaminan pinjaman. Seperti lembaga keuangan sah tidak menuntut biaya di awal untuk hadiah. Misalnya, Anda diminta untuk mentransfer uang 200.000 terlebih dahulu agar hadiah 10 juta Anda bisa cair. Nah, ini juga termasuk dalam sindikat penipuan juga, karena modus-modus seperti ini juga sudah banyak tentunya di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah data pribadi. Nah, ini termasuk dalam paling krusial juga ya, karena menyangkut undang-undang yang lain juga secara horizontal, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana data pribadi itu cukup sensitif. Data pribadi juga dapat menyangkut PIN, OTP, foto KTP maupun SIM melalui telepon atau link yang tidak jelas, sehingga pembobolan rekening bank Anda juga akan lebih cepat hanya dengan sebuah data pribadi yang dapat disalahgunakan. Di mana hak konsumen yang terkait ini menyangkut hak untuk memilih tanpa tekanan dan hak atas informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Anda berhak menolak dan meminta informasi tertulis sebelum menyetujui apapun. Bagi perusahaan yang memang dengan jelas dan
tidak ada maksud untuk menipu, mereka pasti akan memberikan yang namanya informasi kepada Anda terkait dengan hadiah seperti apa dan dari perusahaan mana, dan Anda dapat mengakses hal tersebut. Yang kedua adalah tindakan jika sudah terlanjur tertipu. Nah, yang pertama adalah mengumpulkan bukti seperti rekaman percakapan tentunya jika ada, kemudian ada screenshot chat, nomor telepon pelaku, bukti transfer, dan detail janji-janji yang diberikan. Kemudian ada juga untuk memblokir akses. Segera blokir nomor palsu dan ganti sandi akun Anda jika data pribadi terlanjur dibagikan. Lapor juga ke polisi untuk unit cybercrime di Polda setempat atau langsung ke Polsek. Tindakan ini adalah jalur pidana untuk penipuan. Lapor juga bisa ke OJK jika modusnya terkait dengan pinjaman ilegal. Laporkan juga ke OJK sebagai pengawasan sektor jasa keuangan. OJK dapat mengeluarkan daftar vintage ilegal dan melakukan juga tindakan. Jadi dalam kesimpulan pertanyaan ketiga ini, prinsip utamanya adalah jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Selalu juga verifikasi 2-3 kali seperti legitimasi perusahaan sebelum memberikan data maupun uang. Jika sudah terlanjur rugi, jangan malu untuk melapor. Laporan Anda tidak hanya mencari keadilan bagi diri sendiri, tetapi juga untuk mencegah orang lain akan menjadi korban berikutnya sama seperti Anda.